Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah di tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini saya akan membawakan sebuah tema jujur. Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang menonjol, yaitu sidik. Sidik artinya jujur. Lawan katanya adalah kizib, yaitu dusta. Akhlak jujur seperti Rasulullah wajib kita miliki oleh setiap muslim dan muslimah. Dan setiap muslim dan muslimah seharusnya dalam keadaan jujur dimanapun dan kapanpun. Itu jujur dalam hati, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat jujur kepada Rasulnya, ya dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyya, yang artinya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang jujur lagi tinggi. Quran Surat Maryam ayat 50. Allah juga mewajibkan kepada setiap muslim untuk memiliki sifat jujur. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Seorang muslim yang mengimani Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dengan penuh kejujuran, maka dijamin haram masuk neraka. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tiada seseorang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan penuh kejujuran dari hatinya, kecuali diharamkan oleh Allah terhadap neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kejujuran akan memberikan ketenangan karena sesuai dengan fitrah manusia, sedangkan kebohongan akan mengakibatkan kebimbangan dan kegalauan karena bertentangan dengan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tinggalkanlah hal yang membimbangkan kalian menuju sesuatu yang tidak membimbangkan. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih.
Ibu-ibu yang kami hormati, ada beberapa bentuk kejujuran yang harus senantiasa dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama yaitu jujur niat dan kemauan. Nilai sebuah amal di hadapan Allah sangat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat populer menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Jujur dalam bertutur kata adalah bentuk kejujuran yang paling populer di tengah masyarakat. Orang yang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berdusta mesti satu kali saja, apalagi sering, maka ia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Rasulullah SAW mengingatkan, yang artinya, jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian. Niscaya aku menjamin bagi kalian surga. Jujurlah jika berbicara, penuhilah jika berjanji, tunaikan jika dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan dan tahanlah tangan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, jujur ketika berjanji. Seorang muslim yang jujur akan senantiasa menepati janji-janjinya kepada siapapun, meskipun hanya kepada anak kecil. Nabi pernah bersabda yang artinya, barang siapa berkata kepada anak kecil, kemari saya beri kurma ini, kemudian dia tidak memberinya, maka dia telah melakukan kebohongan. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang sering mengingkari janji juga akan kehilangan kepercayaan orang lain, bahkan akan mendapatkan label munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia dusta, dan apabila berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat yaitu jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam niat, lisan, dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Ketika ia menjual, tidak akan mengurangi timbangan dan mengurangi takaran. Dan apabila ia membeli, dia tidak akan menambah takaran atau timbangan. Yang kelima, jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Seorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan yang sebenarnya. Dia tidak memakai topeng dan baju kepalsuan, tidak mengada-ngada, dan menampilkan diri secara bersahaja. Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diterimanya sama seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis di atas adalah orang yang berhias dengan sesuatu yang bukan miliknya supaya kelihatan cantik, kaya, ia sama seperti orang yang memakai dua kepribadian. Orang yang memiliki sifat sidik al-hal tidak akan memaksakan diri untuk memiliki dan menikmati sesuatu yang di luar jangkauan atau kemampuannya. Dia sudah merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang telah dimilikinya. Dan sembari berikhtiar untuk menggapai keinginan yang diharapkannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.